Pernah nggak sih melihat bangunan dengan desain yang kompleks, detail, dan terlihat sangat terstruktur? Lalu bertanya, bagaimana semua itu bisa dirancang dengan rapi? Di balik setiap bangunan, mulai dari rumah tinggal sampai gedung besar, ada proses perancangan yang panjang dan detail. Contoh bangunan rumah ini, mulai dari menentukan bentuk, menyusun ruang, hingga memastikan struktur bangunan tetap kuat dan aman. Disinilah software seperti Revit berperan penting. Revit membantu arsitek dan desainer untuk memvisualisasikan ide menjadi model 3D yang lebih jelas, terukur, dan terintegrasi. Tidak hanya sekedar menggambar, tetapi juga mengatur informasi bangunan secara menyeluruh dalam satu sistem. Banyak sekali ya tabnya. Dari banyaknya fitur di Revit ini kegunaannya apa aja ya? Perkenalkan, nama saya Hamada Tifaidrak dengan NIM 125240007 yang akan menjelaskan bagian 1. Dalam proses perancangan bangunan menggunakan Autodesk Revit, terdapat berbagai tab dan panel yang memiliki fungsi berbeda. Setiap tab berisi kesimpulan tools yang digunakan untuk membuat elemen bangunan, mengatur struktur proyek, serta memasukkan komponen tambahan. Beberapa tab yang sering digunakan dalam proses desain adalah Architecture, Structure, Insert, Massing and Site, serta panel Properties dan Project Browser. Sebelum masuk ke tab utama, kita mulai dari beranda Revit. Di beranda terdapat dua opsi utama yaitu Models dan Families. Models digunakan untuk membuat atau membuka file proyek bangunan dengan format RVT. File ini berisi keseluruhan model bangunan seperti arsitektur, struktur, dan sistem MEP. Sedangkan Families digunakan untuk membuat atau mengedit komponen objek dengan format RFA, seperti pintu, jendela, furniture, dan elemen lainnya. Perbedaan di antara kedua ini adalah Models (project) digunakan untuk mendesain keseluruhan bangunan, membuat model 3D, serta menghasilkan gambar kerja. Dan Families berfungsi sebagai komponen yang dapat disesuaikan ukuran, bentuk, dan materialnya sebelum dimasukkan ke dalam proyek. Dengan pemisahan ini, proses desain dalam Revit menjadi lebih terstruktur dan efisien, sesuai konsep BIM, Building Information Modeling. Oke, kemudian kita akan mulai di tab Architecture. Di sini, tab Architecture merupakan tab utama yang digunakan untuk membuat elemen arsitektur, bangunan seperti dinding, pintu, jendela, lantai, dan atap. Untuk bagian wall atau dinding, akan saya lewatkan karena akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Di sini ada door, tanda kurung pintu. Fitur door digunakan untuk menambahkan pintu pada dinding yang sudah dibuat. Karena pintu termasuk kategori family, pengguna dapat memilih berbagai jenis pintu dengan ukuran dan model yang berbeda. Kemudian ada window atau jendela. Fitur window digunakan untuk menambahkan jendela pada dinding. Pengguna dapat mengatur ukuran, jenis, dan ketinggian jendela dari lantai. Yang ketiga, ada floor atau lantai. Fitur floor digunakan untuk membuat lantai bangunan dengan menggambar batas area lantai pada denah. Kemudian ada roof atau atap. Fitur roof digunakan untuk membuat atap bangunan. Kemudian ada ceiling atau plafon. Fitur ceiling digunakan untuk membuat plafon ruangan. Pengguna dapat menentukan ketinggian plafon, jenis material, dan bentuk plafon sesuai desain interior. Kemudian ada komponen. Fitur komponen digunakan untuk menambahkan elemen tambahan seperti furniture atau peralatan interior. Untuk penjelasan mengenai panel yang berada di bagian kiri ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan cara kerja Project Browser dan Properties Panel, begitu juga dengan dinding secara lebih detail. Perkenalkan, saya Viciani Saputri dengan NIM 1252400 nomor 2 akan menjelaskan panel Project Browser dan panel Properties. Panel Project Browser adalah panel yang menampilkan struktur keseluruhan proyek dan biasanya berada di sisi kiri layar. Nah, panel ini berisi berbagai macam tampilan proyek seperti floor plan, ceiling plans, elevation, legends, dan lain-lain. Nah, dengan Project Browser, pengguna dapat dengan mudah berpindah antar tampilan dan mengelola seluruh gambar dalam proyek. Nah, untuk berpindah tampilan, itu kita dapat mengklik 2 kali layer yang pengen kita tampilkan di layar. Misalnya ini di level 1, kita pengen tampilin level 2, tinggal kita klik 2 kali. Nah, udah kelihatan di tampilan kita. Nah, selanjutnya adalah Properties Panel. Properties Panel adalah panel yang digunakan untuk mengatur parameter dari objek yang dipilih. Ketika suatu objek dipilih, panel ini akan menampilkan informasi seperti tipe objek, ukuran, material, level, atau ketinggian.
Melalui panel ini, pengguna dapat mengubah karakteristik objek tanpa perlu membuat ulang elemen tersebut. Untuk mengganti detail tampilan wall yang sudah kita pasang tadi, bisa dengan kita klik wall-nya, lalu kita lihat di type-nya di sini. Nah, di panel properties itu ditampilkan ada banyak type dinding, misalnya eksterior, foundation, generic, interior, dan lain-lain. Nah, type ini digunakan untuk memilih jenis dinding, misalnya dari material beton, bata, atau partisi. Nah, selanjutnya itu ada base constraint. Nah, base constraint ini digunakan untuk menentukan level dasar tempat dinding dimulai, misalnya level 1 atau level 2. Terus ada top constraint. Top constraint ini ada beberapa pilihan, unconnected, up to level 1, up to level 2, atau nanti kalau misalnya lebih dari level 2, ada up to level 3, level 4, dan lain-lain. Nah, top constraint ini digunakan untuk menentukan batas atas dinding berdasarkan level tertentu, sehingga tinggi dinding dapat menyesuaikan perubahan level secara otomatis. Selanjutnya ada height atau ketinggian. Nah, ketinggiannya di sini bisa kita atur secara manual. Misalnya kita di sini dindingnya otomatis tingginya 8.000 karena top constraint-nya unconnected. Itu bisa kita ganti misalnya 4.000. Nah, kalau pengen lihat secara 3D bisa kita klik di sini. Nah, ini dia bentuk dindingnya tadi. Kalau 8.000, nah nih, segini kalau 4.000. Sebelumnya 8.000. Tab structure digunakan untuk membuat elemen struktur bangunan yang berfungsi sebagai menahan beban. Beberapa fitur utamanya adalah kolom. Kolom digunakan untuk membuat kolom struktur yang menyalurkan beban dari bangunan ke pondasi. Jenis kolom yang umum digunakan adalah kolom beton bertulang dan kolom baja. Kemudian ada beam. Beam atau balok. Fitur ini digunakan untuk membuat balok horizontal yang menghubungkan kolom serta menopang lantai atau atap. Kemudian di sini ada foundation, digunakan untuk membuat pondasi bangunan seperti isolated footing atau wall foundation yang menyalurkan beban ke tanah. Kemudian di sini ada structural wall. Structural wall digunakan untuk membuat dinding struktural yang juga berfungsi sebagai elemen penahan beban. Kemudian di sini ada truss. Truss digunakan untuk membuat rangka struktur, biasanya atap bangunan besar seperti gudang atau stadion. Kemudian dilanjut tab insert. Tab insert digunakan untuk memasukkan file eksternal atau komponen tambahan ke dalam proyek. Beberapa fitur penting di tab ini antara lain link Revit, kemudian ada import CAD, kemudian ada load family, habis itu ada image, dan lainnya. Kemudian ada tab Massing and Site. Tab Massing and Site digunakan untuk membuat massa bangunan dan mengolah kondisi tapak. Beberapa fitur utamanya adalah In-Place Mass, kemudian ada Building and Pad, kemudian ada Site Component, dan lainnya. Kesimpulan dalam Autodesk Revit, setiap tab memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses perancangan berbasis BIM. Di antaranya adalah architecture untuk elemen arsitektur, structure untuk elemen struktur, insert untuk memasukkan file atau komponen, massing and site untuk massa bangunan dan tapak, kemudian properties untuk mengatur parameter objek, kemudian project browser untuk mengolah tampilan proyek. Dengan memahami fungsi setiap tab tersebut, pengguna dapat bekerja di Revit dengan lebih efektif dan terorganisir dalam merancang model bangunan. Sekian dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.